atasannya dia seperti memakai kemben gitu ya, bawahannya seperti ikan duyung, badannya ikan gitu, dan penjaganya kebanyakan ini biawak-biawak. Pengawalnya juga seperti itu. Sobat Irasional dimanapun Anda berada saat ini, kita berada di daerah Moyudan lagi ya, tapi kita siang hari. Tepatnya kita ada di bantaran sungai Progo, yang konon di situ ada tempat yang cukup angker. Namanya adalah Surup Lawang. Gimana kisahnya, bagaimana penelusuran kita pada siang hari ini, biar semuanya tahu, biar semuanya jelas bagaimana pusaran itu kalau malam tidak akan terlihat, bagaimana arus yang memutar itu disebut Surup Lawang. Misteri apa yang ada di sana kita akan kuak pada episode kali ini. Tetapi saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel Irasional TV lebih berkembang. Nah, itu ya dinamakan Surup Lawang yang dekat Batu itu. Nah, ini di sini. Di situ konon ada pusaran air, dan di bawahnya ada kayak cerukan itu. Kalau dari secara fisik di situ ada kayak lubang. Jadi kalau kita berenang, karena arusnya kuat di situ bisa ketarik ke bawah. Akhirnya masuk, karena nggak bisa naik lagi ya akhirnya ya tewas. Itu yang terjadi menurut residu memori yang ada di sini. Residu energi yang ada di sini, di situ ada kerajaan gaib, dimana pintu masuknya dijaga 2 ekor biawak. Tapi ini bukan biawak dalam binatang asli, tapi binatang gaib ini deh yang. Nah, ini saya mendekat ya, Sobat Irasional, saya mencoba mendekat. Nah, itu di situ tuh yang dinamakan Surup Lawang. Di situ konon ada, ya memang di daerah sini ya, kalau pagi biasanya ada suara drum band, kadang kalau malam ada suara gamelan. Karena memang di sini di balik batu itu ada sebuah kerajaan gaib.
tempatnya seperti kota ya saya lihat. Ada juga penjaganya ular yang besar, kadang melintasi sungai ini. Oke, itu ada gelombang yang cukup deras di situ. Ada pergerakan ketika saya datang tadi, nggak ada bunyi-bunyian gemericik, itu nggak ada. Ini bergejolak ketika saya datang. Bukan saya GR ya ini ya, tapi memang saya panggil agar teman-teman juga bisa tahu apa yang ada di sini. Sementara nanti akan kita gambarkan melalui ilustrasi kerajaan apa yang ada di sini, fenomena-fenomena apa. Kalau teman-teman tanya ada korban, apakah pernah ada korban orang yang tenggelam masuk ke Surup Lawang gitu? Ada. Saya lihat laki-laki ya, anak laki-laki tepatnya, usia masih belasan tahun, berenang ke sana, ke mepet ke itu tebing yang ada batunya itu, yang di sana itu, sana, dan kayak tersedot gitu. Dia mau minta tolong sama temannya, memang ada temannya saat, tapi temannya tidak tahu, tidak mendengar teriakannya karena cepat sekali, beberapa detik langsung kesedot ke bawah dan akhirnya meninggal dunia. Kalau tembus itu nggak tembus kemana-mana, cuman karena bawahnya sempit, mengerucut, tepatnya mengerucut seperti itu. Dan Kali Progo ini merupakan perlintasan dari Lampor. Jadi rombongan dari pantai selatan melalui sini. Kalau mereka berangkat biasanya melalui Kali Code ya. Tapi kalau seringnya pulang dari Merapi biasanya melalui sini, iring-iringan. Terkadang ada suara gemerincing kereta kuda, dan ada suara kuda tentunya. Ada yang pernah dengar di sini. Menurut warga yang bercerita kepada kami di sini, ada yang pernah mendengar suara kereta kuda seperti keramaian gitu. Namun setelah dilihat di sungai nggak ada apa-apa, ya cuman air seperti ini. Anda bisa mendengar itu. Ketika saya cerita, ada gelembung dari sini. Hadir. Siapa penguasa yang terkuat di sini? Saya melihat ada seorang putri. Tidak perlu saya sebut namanya ya, nanti saya gambarkan aja. Kalau atasannya dia seperti memakai kemben gitu ya, bawahannya seperti ikan duyung, badannya ikan gitu. Dan penjaganya kebanyakan ini biawak-biawak. Pengawalnya juga seperti itu. Jadi atasannya badannya manusia, bawahannya adalah ikan. Ya, misteri di Surup Lawang dan sosok-sosok atau entitas yang menghuni di sini. Apa yang harus Anda, jika Anda berenang, misalnya berenang di tempat seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda bisa melakukan permisi dulu, atau mungkin berdoa. Atau berdoa itu juga sudah bisa membuka. Artinya Anda dilindungi Tuhan. Karena di sini juga alam ini juga memiliki kekuatan tersendiri yang tidak bisa Anda duga-duga.
pusaran di sana. Itulah yang dinamakan surup lawang. Surup lawang artinya, surup itu kalau dalam bahasa Jawa adalah sore atau menjelang malam atau maghrib lah. Konon pintunya akan terbuka ketika maghrib. Lawang itu adalah pintu. Tapi tidak cuma maghrib sebenarnya. Jam 9 pagi dan jam 12 siang akan terbuka. Jadi gelombangnya akan jadi besar kalau jam-jam segitu. Nanti jam 6 sore juga kembali terbuka. Akan ada pusaran yang besar. Betul? Ini saya memastikan dengan sosok-sosok penunggu di sini. Sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, share, komen agar channel ini lebih berkembang. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Nah, ini nanti lewat di Karangnongko. Ini mas-mas penunjuk jalan. Karena jalanannya penuh dengan halang rintang. Nih, ada mata air itu. Ini Sendang Karangnongko. Nah, ini yang lain keringan di sini masih ada airnya. Nah, ini ditampung di sini dari sini. Oh, di sini. Jalanannya licin sekali.